Saya sudah muslim toh. Ya, gitu ya. Terus saya itu sudah enggak ambil tugas di rumah sakit, tapi saya di masyarakat. Di masyarakat. Kayak gitu, berkecimpung di masyarakat kayak gitu. Seperti biasanya, seperti itulah. Iya, lah tiba-tiba ada orang datang pas maghrib minta tolong saya. Anaknya ini loh sakit karena saya tahunya saya ini ya pernah masa baby waktu di rumah sakit dokter pun belajar gitu ya, jadi ya tak ambil aja, tapi saya itu sambil tak bacain Bismillah sama ya coba-coba seperti itu ya. Sebetulnya nggak coba-coba nih, ucapan doanya ini ya Bismillah sama sholawat murijat itu aja gitu loh. Nah, anak itu loh sembuh. Ini seorang mu'alaf yang setia sama Gus Samsudin. Setia sama sholawatnya. Iya, setia sama saya. Terus sudah ketemu sama Iya? Sudah ya. Kemarin. Oh, berarti sama dari kemarin. Iya, jam 3. Saya sampai sini jam 3. Saya juga kesininya kan karena saya tahu keadaan si kondisi ini seperti apa. Ya saya sini itu ya sekenanya lah gini. Ya saya minta sama Allah, nanti kalau ditemukan Umi berarti itu ya kehendak Allah. Rezeki nih panjenengan. Ya, kalau tidak ketemu ya sudah, memang Allah belum saatnya untuk mempertemukan kami. Tapi ya syukur alhamdulillah. Sampai sini langsung ketemu dengan Umi di jalan. Ketemu Umi di jalan. Wah, alhamdulillah. Pak Depokan. Oh, berarti pas waktu jenengan kesini ketemu Umi di Pondok Lama. Iya, Pondok Lama duduk di luar. Langsung saya kan balik, Umi oh iya saya gitu, langsung ngomong. Mau kemana? Mau ke Umi. Saya mau mencari Umi. Oh iya, kalau gitu ayo langsung dibawa ke pondok. Itu saya yang bawa saya itu Kang Dadang. Oh, Kang Dadang, geng. Kang Dadang yang bawa saya. Iya, Kang Dadang. Langsung masuk gitu aja. Oh gitu. Oh. Gimana terus Bu sambutannya Umi gimana? Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Jadi saya juga sudah, walaupun saya belum pernah ketemu sama Abah ya. Iya. Belum pernah ketemu sama Abah. Cuma lewat dunia sama di YouTube-nya gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Dan itu ya apa ya, di situ saya juga merasa seperti keluarga sendiri. Rasanya nyaman gitu kalau kemarin. Jadi itu penyambutannya Umi itu sangat-sangat ramah ya Bu ya. Benar. Terus ini mau nanya sebentar ya Bu ya. Ini real ini ya. Ini dari mu'alaf ya. Dengan cinta jenengan atau tertarik panjenengan seorang mu'alaf untuk pengamalan sholawat nurjat itu awal mulanya itu gimana? Sebetulnya saya ini orangnya sangat kuat ya, memegang teguh dengan prinsip yang kuat untuk satu agama ya. Saya agama Nasrani, biarawati, kode saya YMY. Nah, itu berjalannya dengan perjalanan hidup saya sebetulnya untuk ketemu dengan sholawat murijat itu dengan perjalanan hidup saya saat bapak saya mau meninggal. Bapak saya itu mau meninggal, dia berpesan, ojo pindah agama, nek kowe pindah agama hidupmu bakal sengsara. Kayak gitu. Nah, disitulah saya mulai, setelah 40 hari bapak saya mulai goyah dengan semuanya. Karena saya kan dekat dengan bapak saya, dekat itu. Akhirnya saya itu mikir juga ini,
Masuk pindah agama, bukannya semua agama itu bagus, baik. Kenapa kalau pindah kok harus sengsara kayak gitu kan? Akhirnya suatu hari saya itu karena kehilangan bapak, hidup saya mulai goyah. Terus saya minta sama Tuhan, saya itu berdoa Pak Kim, 10 tahun. 10 tahun itu saya berdoa itu cuma minta satu aja sama Tuhan. Itu waktu yang enggak pendek loh Bu, 10 tahun itu. 10 tahun itu saya nggak cuma minta sama Tuhan itu satu, jalan kebenaran. Setiap malam saya nangis, saya minta Tuhan beri saya jalan kebenaran. Tuhan saya beri jalan kebenaran. Saat saya mengingat pesan-pesan bapak saya ya, nggak boleh pindah agama. Jadi saya selalu bilang begitu. Tuhan berikan saya jalan kebenaran. Itu pun saya sambil nangis setiap malam, sambil doa terakhir, Tuhan berikan saya jalan kebenaran. Nah itulah suatu saat saya kan melihat YouTube. Nah ini lihat iseng kayak gitu ya. Tahu-tahu ada GSC nih, pengobatan, terus selalu dilanjut dapur alam ya. Kalau dulu saya nggak tahu, tapi sekarang saya paham karena mengikuti beliau terus ya. Akhirnya ada suatu channel yang itu diikat sama dukun, dicegat sama dukun, terus diikat di pohon kelapa. Gitu. Nah itu kan tayangannya kan ada sholawat muridan, kan itu merdu sekali gitu. Terus habis itu, nah saat saya itu melihat merasakan sholawat itu sambil melihat apa itu diikat gitu. Nah tiba-tiba itu muncul, kayaknya saya itu melihat Umi yang lagi sholat gini, lagi doa mendoakan apa, tanpa terasa itu langsung air mata itu menetes. Itu pada waktu itu Saman masih beragama Kristen ya? Iya, saya masih Kristen. Ya itu perjalanan saya untuk mencari jalan kebenaran itu. Minta sama Tuhan jalan kebenaran, dikasih jalan kebenaran kayak gitu. Terus akhirnya yaitu setelah saya nonton 3 kali langsung tuh saya download. Terus saya lantunkan, saya belajar sholawat itu. Saya kan suka yang melo-melo orang. Saya itu suka yang melo-melo gitu. Jadi terus saya lantunkan, enak gitu lantunkan gitu. Setelah saya melantunkan itu, kemudian kira-kira dapat 3 bulan ya. Saat saya ini kan kerjanya pelayanan, untuk pelayanan di jalanan, ngurus anak-anak orang-orang di kolong jembatan. Kadang saya kan pengobatan gratis untuk sama dokter-dokter dari Amerika kayak gitu sih ya. Pokoknya ngurus nanti yang di kampung-kampung, mbak-mbak yang nggak punya itu. Kami sering mengadakan pengobatan gratis seperti itu. Nah suatu hari saya itu nggak mau resign dari pelayanan saya gitu loh. Iya, karena saya melihat banyaknya orang yang tersesat saat mereka mendapatkan masalah. Kenapa harus larinya ke laut, ke gua? Karena teman saya banyak ya. Kebetulan saya disuruh nganterin kayak gitu. Akhirnya terus habis itu, yaitu dengan melihat seperti itu tuh saya tambah nangis tuh. Tuhan lihat, hamba-Mu semua lihat yang sedang ini menjalankan yang di salah jalan untuk mereka. Akhirnya karena doa saya juga nggak dijawab-jawab untuk doa saya minta jalan kebenaran. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya nggak mau pelayanan, saya tak pulang saja. Seperti Saman itu memang berontak pada saat itu. Iya, cuma bilang begitu, enggak. Saya sudah nggak kuat gitu loh, ngelihat orang-orang yang salah jalan juga kan gitu kan. Banyak orang-orang yang rajin sholat, rajin ibadah. Tapi mereka saat mendapatkan masalah, kenapa harus minta ke laut,
ke goa gitu loh. Oh, Ritual-ritual ke dukun gitu loh. Nah itu yang saya tahu itu, yang saya tahu seperti itu. Itu hati saya menangis gitu loh. Jadi saya itu sudah minta jalan kebenaran, terus dihadapkan dengan seperti itu, saya nggak tahu saya itu harus melakukan apa gitu ya. Bingung ya Bu ya? Iya, itu loh. Terus habis itu ya udah saya bilang sama Tuhan, sambil nangis saya, Tuhan, saya mau pulang saja. Saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau melayani, kalau sudah aku mau pulang. Jadi saya itu terus mau pulang di rumah jualan sambil nunggu ibu saya. Tapi setelah sampai di rumah, ini benar ini ya. Sampai di rumah, tiba-tiba itu saya ada 1 jam atau 2 jam saya ketemu ibu. Ya wes aku bilang sama ibu, aku mau di rumah aja, aku mau nanti jualan apa wes ibu kasih apa wes, aku tak jualan rujak kayak dawet apa gitu ya di rumah sambil nungguin ibu. Tiba-tiba itu ada orang datang itu ngasih saya tiket itu sama uang, tapi saya juga nggak nanya siapa orang itu, tapi saya anehnya itu saya berangkat gitu loh, tapi setelah di perjalanan untuk ke bis itu saya itu merasa seperti hidup di 2 dunia. Jadi saya melihat itu melihat situasi itu, saya itu kayak merasa di dunia ini tuh saya kayak merasa ngambang gitu loh. Enggak cerit seperti ini, enggak, kayak saya seperti ngambang gitu. Akhirnya saya sampailah di Madiun ya, singkat cerita nih, sampai di Madiun, di Bogor. Di Bogor itu jam 12 malam saya bertemu dengan teman itu cuman pernah tahu sekali ya Bu, itu. Berarti masih kenal sekali itu? Iya, itu cuman sebentar kok. Oh, pas waktu ketemu gitu aja ya? Dadak saja. Di mana ya? Ketemunya di Bogor lagi di rumah Abah Yusuf kalau nggak salah itu, orang itu ketemu. Nah, tahu di rumah itu nggak tahunya yang orang ini memang keluaran dari pondok pesantren. Gitu. Setelah itu, ini pagi-pagi kok ada orang lagi datang ya, Pak RT sama yang jaga masjid. Tapi saya nggak tahu kalau itu Pak RT atau itu yang jaga masjid mabot ya. Iya, mabot. Nah, mabot itu saya nggak tahu. Terus saya itu diundang. Gitu loh, nanti jam 3. Ya saya ngikut aja. Nggak tahunya di situ itu Pak Ustadz itu katanya malam dimimpiin. Iya. Ada tamu istimewa yang datang. Sedangkan saya nggak tahu. Terus habis itu ketemu dengan Abah. Iip juga begitu sama. Katanya semalam didatangkan tamu istimewa. Saya ya diem aja, saya nggak tahu juga. Ternyata tamunya itu saya gitu loh. Padahal ya Bu ya, kita tidak. Padahal coba, seperti Pasuruan ke Bogor itu kan jauh lah. Betul. Dan saya juga nggak pernah ke Bogor. Toh seperti ini katanya, kalau namanya tamu istimewa itu biasanya kalau seorang ustadz kiai itu biasanya seperti Habib atau seperti ya sejumlahnya Habib kiai-kiai besar. Ternyata kan ibunya kan cuma mu'alaf kan gitu ya. Nah, ini yang anehnya itu kan itu. Nah itu saya sendiri juga nggak tahu. Terus kali ini, saya semalam itu mimpi loh, didatengin tamu istimewa. Oh ternyata jenengan tamunya. Saya belum kok aja. Terus akhirnya di masjid itu saya di malam. Ya ikut aja. Hati ini ya tenang aja. Nggak ada pemberontakan, nggak ada mikir apa-apa pokoknya. Otak ini dan hati itu kosong, belum. Nah gitu. Terus menjalankan proses itu, ya anehnya juga itu di situ disediakan hadiah itu mukena itu udah banyak. Coba, mukena itu banyak. Saya disuruh milih gitu. Terus sertifikat juga dikasih. Sertifikat jadi mu'alaf ada. Terus setelah selesai itu,
banyak orang yang merangkul saya itu nangis gitu. Saya itu nggak tahu saya harus berbuat apa dan mengapa, nggak tahu kayak gitu. Jadi zaman mualafnya tuh dari Pasuruan ke Bogor itu ya Bu? Iya. Berarti yang Dan ketemu orang-orang ya pagi itu yang orang-orang sebelumnya nggak pernah saya kenal. Ya saya memang nggak tahu orang-orang itu. Berarti di samping-samping panjenengan waktu di acara itu jenengan mboten kenal semua, nggak ada yang kenal. Nggak kenal. Sendirian sampean. Sendirian. Datang sendirian. Astagfirullahaladzim. Itu loh, kerjaan Allah itu sangat luar biasa loh. Dari Pasuruan sampai ke sana. Tapi itu ya saya kan sudah ngamalin sholawat nurijat. Iya. Ya, yang tadi saya ceritakan kan. Iya. Berarti saman sebelum jadi mualaf itu memang saman sudah mengamalin. Ya, mengikuti gitu. Jadi dari YouTube gitu ya? Iya, dari YouTube. Waktu Abadi Ket itu saya kayak melihat Umi Eha itu. Habis gitu. itu setiap hari saya melantunkan itu karena saya suka ini ya. Mencair-cairkan. Ya, syairnya suka, musiknya juga suka, kan melo. Iya. Nah, gitu. Jadi saya itu ya saya melantunkan terus sholawat itu, tak lantunkan Alhamdulillah. terus. Gitu ya. Sampai sekarang itu tak rubah sedikit-sedikit. Itunya nadanya itu, nadanya sholawat itu. Terus habis itu ya itu, terus saya mendapatkan seperti itu. Semuanya tanpa disengaja ya, semuanya tanpa saya nggak tahu dengan orang-orang yang hadir itu, semuanya saya nggak tahu. Ya setelah saya jadi mualaf, dapat 3 bulan, itu di YouTube itu keluar itu ngasih amalan ini. Siapa yang mau, soal amalan nurijat ya, siapa yang mau bilang qoblatu, dan ini caranya, tata caranya untuk mengamalkan sholawat, bangun mandi malam, ya sholat taubat, sholat hajat, tahajud, habis itu ngamalin kan gitu kan, baca sholawat nurijat. Lah kalau bacanya itu saya di situ juga sukanya ini seperti ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wasirisari wa fi sairil asma'i. Langsung kan itu disebut nama orang tua ya. Ibu, bapak, sedulur batin, anak batin. Alhamdulillah baca 7 kali. Terus wasifati wa ala alihi wasihbihi salim. Nah terus habis itu sholawatan saya, habis sholawatan 3 kali saya lantunkan, langsung saya beres terus sampai pagi, cuma sholawat itu. Nah terus gini Bu, sama sebelum membaca atau mengamalkan sholawat itu kan sama kan dari agama Kristen ya. Itu sama mencatat nyatatnya dengan huruf apa? Ya huruf Indonesia. Iya. Oh, alhamdulillah. Dari segi dari lihat HP sama mencatat gitu. Iya. Nanti kalau lebih gitu nanti tak ulang lagi. Oh gitu, berulang-ulang gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Saking senengnya saya ya dengar. Saya ini kan orangnya suka nyanyi juga sih ya. Jadi kalau dengar musik yang melo-melo itu seneng gitu. Terus akhirnya juga sirisari gitu, sirisari itu kan membuka rahasia Allah ya. Nah itu kan ada rahasia Allah. Inilah yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Tapi ya benar. Terus gini Bu, untuk apa ya? Kan banyak Bu ya sholawat seperti itu, dan dari channel-channel teman-teman seperti Abah seperti itu. Kenapa kok Ibu itu sangat mencintai? Awal mulanya itu memang ada di zaman itu dimimpiin ada masalah, terus sampean sekarang itu sangat mencintai atau sangat
sangat prihatin sama apa namanya, sangat mencintai dengan tausiah, dengan amalan-amalan Gus Samsul itu awal mulanya tuh seperti apa, Bu? Spontan. Spontan. Iya. Ya mungkin Allah sudah karena Memberi doa saya, jalan ya, karena membuka. doa saya 10 tahun itu hanya minta jalan kebenaran. Mungkin disitulah. Jadi Allah itu, yaitu Abah itu yang dijadikan alat untuk apa, membuka semua keinginan saya gitu. Oh, ya, jadi Kalau menurut pengertian saya seperti itu. ya. Kalau Allah sendiri ya nggak mungkin toh. Iya, Harus melalui spontan. kan gitu ya. Harus ada. Ya kayak Ada orang jembatannya mau seperti itu ya. Nah, Ya. jembatannya yang melalui apa Oh, itu, gitu. kayak Ya, gitu. ya, ya. Nah, itu saya mengamalinya juga 41 hari. Nah, dalam pengamalan saya itu, yaitu juga dibimbing beliau sendiri juga. Saat saya sudah dapat ya di antara 23 ke atas itu kan 41 hari ya. Saat saya kan orang juga kan ada capeknya, malesnya, ngantuk, nggak bisa bangun. Loh, mesti ya saya saat ngantuk gitu, ngantuk aku nggak bisa bangun ngantuk, nanti aja lah, nanti jam 2 lah, ngamalin kayak gitu ya, sekali-sekali mungkin nggak apa-apa kali ya. Tahu-tahu itu apa itu muncul di dinding, terus bilang begini, ayo kita buruan, keburu siap, nanti petani. Seperti dibangunin gitu. Iya, ya aku teriak-teriak begitu. Normal itu kan saya begini kayak tidurnya. Ya, miring di gitu. Di depan saya, di tembok, di dinding gitu. Langsung nongol itu setengah badan gini sambil begitu. Ayo cepat bangun, keburu siang. Langsung saya lompat langsung mulai jalan. Itu 3 kali selama itu 3 kali. Terus saat terakhir, yang terakhir ke 41 hari, yaitu saya didatengin orang yang ya orangnya itu sudah sepuh, kira-kira umur 70-an lah, pakai baju batik, pakai kopiah hitam itu. Nah, pas saya lagi zikir begini, dia itu datang, sampai sekarang saya masih ingat wajah. Dia itu nanya gini, apa sing mbok karepno? Apa yang kamu kehendakkan, ya. Apa yang kamu mau gitu ya? Apa yang kamu mau gitu. Langsung saya hati saya bilang, apa yang kamu mau? Apa ya? Gak tahu aku. Terus saya nggak diem aja, terus saya lanjut lagi sholat. Terus zikirnya lanjut. Dia nanya lagi, dia itu nanya lagi, sing mbok karepno iku lho apa? Yang kamu mau itu loh sebetulnya apa kayak? Berarti nggak cuma 1 kali itu, Bu? Enggak, 3 kali. Oh, 3 kali? Iya, 3 kali. Jadi yang pertama itu sing mbok karepno itu apa sing mbok karepno? Apa yang kamu inginkan, maukan? Yang kedua, sing mbok karepno iku lho apa? Apa yang kamu inginkan itu? Iya. Yang kamu mau itu loh apa? Yang kedua ya. Yang pertama itu yang kamu mau itu apa? Terus yang kedua, sing kok karepno iku opo? Kan gitu ya. Itu saya ya diem langsung. Hati saya itu ngomong. Tersentuh? Oh enggak, ngomong gini. Apa ya sing tak karepno? Aku enggak tahu sing tak karepno apa gitu. Berarti dari selama itu sampai belum ada keinginan saya yang harus saya lakukan atau yang saya minta itu apa itu enggak ada. Pokoknya saya senang dengan mujizat itu ya, dikasihnya seperti yang Abah cantumkan ya saya jalankan itu aja. Saya itu kalau sholat itu merasa senang, terus habis itu saat menjalankan ritualnya itu ya mandi, terus sholat, terus pikiran itu happy aja, senang gitu. Tapi saya nggak punya keinginan saya nanti ini, saya nggak paham saat. Oke, yang penting sama intinya happy aja gitu aja. Iya betul. Tanpa imbalan sesuatu apapun
dari yang saya amalkan itu. Karena saya memang nggak paham dengan itu, saya sendiri dengan ajaran-ajaran seperti itu kan belum tahu. Nggak tahu, dan lagian saya nggak pernah percaya dengan goib seperti itu. Kayak jin, setan, saya nggak percaya. Jangan kan gitu. Laut Selatan itu aja loh kelihatan kan, Ratu Pantai Selatan itu saya nggak percaya. Terus gini Bu, untuk panjenengan gitu, kan setelah sampean awal mulanya dari agama lain, sekarang itu jadi mualaf, itu ada nggak Bu dari temen atau saudara itu yang menghujat atau sama itu loh malah kayak gini kayak intinya kayak seperti itu, ada nggak Bu? Udah. Saya ya satu ya banyak yang mengucilkan juga. Oh gitu. Tapi saya menurunkan Pak. Yang penting gini toh, kalau saya prinsip saya begini, orang tidak suka sama saya, membenci saya, yang penting jangan sampai Allah yang tidak suka sama saya. Oh, gitu. Kalau manusia nggak suka ada masalah bagi saya kayak gitu. Banyak, bahkan di dalam keluarga pun, saudara pun, ya ada yang meremehkan seolah-olah itu kayak gini. Saya menjadi mu'alaf, kan mereka nggak tahu. Iya. Nggak ada yang tahu kalau saya jadi mu'alaf, karena perginya begitu saja kan, secara apa? Secara ya, dianggap iya dan enggak ya itu. Kayak gitu kan, secara tiba-tiba kan, saya sendiri kan nggak tahu juga waktu prosesnya. Jalan ya jalan aja. Kayaknya saya itu seperti hidup di dunia. Memang dari kemauannya panjenengan sendiri itu ingin jadi mualaf itu memang? Enggak ada. Saya enggak kepingin, enggak pernah kepingin. Masuk agama Islam itu saya enggak pernah kepingin. Enggak. Saya enggak mau pindah agama, enggak mau. Terus yang bikin sampean bisa kepindah itu gimana? Ya itu saya ngamalin sholawat Nur. Masya Allah, ini karena sholawat Nur Jati panjenengan bisa jadi mu'alaf. Iya, jadi mu'alaf itu pun saya itu seperti hidup di dua dunia itu. Itu yang saya alami itu seperti itu. Iya. Itu akhirnya saya dihadapkan dengan goib-goib. Iya. Nah tadi itu yang terus orang itu datang yang ketiga kali nanya lagi itu gini. Pakai bahasa Indonesia aja ya enak. Iya. Terus ya sama dengan pertanyaan yang pertama. Iya. Apa yang kamu mau? Ya itu saya langsung diam cek, langsung saya jawab. Saya nggak tahu apa yang saya mau, karena saya hidup yang seperti Allah mau, bukan yang seperti saya mau. Itu jawaban saya. Itu jawaban saya. Oh, ya wis, gitu. Terus orangnya pergi. Itu jawaban saya. Tapi ada nggak Bu? Saya melanjutkan pikiran lagi. Zaman waktu kedatangan itu ada nggak rasa takut atau rasa bimbang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang bikin sampean nggak takut, nggak bimbang itu karena apa? Saya fokus di amalan itu. Saya suka sekali ngomong Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari bisairil asmani wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saya itu senang, suka gitu. Jadi saat orang itu datang menanyakan itu ya cuman kagetnya saat itu saya nggak tahu jawabannya itu toh. Saya harus menjawab apa gitu loh. Sedangkan saya itu nggak punya keinginan apa-apa gitu. Padahal dari awalnya nggak ada kepinginan seperti ini, minta seperti ini, nggak ada, cuma kerentek hati. Iya. Iya, cuman seneng sama sholawat itu aja. Ya Allah. Ya cuma seneng aja. Ya jawabannya saya ya begitu. Saya nggak tahu apa yang saya minta. Karena hidup saya seperti yang Allah mau, bukan yang seperti saya mau itu. Jadi sampai sekarang seperti itu Pak Kim. Saya jalan itu yang seperti Allah mau dan bukan yang seperti saya mau.
Jadi hidup saya itu ya dari muda ya begitu, nggak pernah kayak anak-anak hura-hura kemana-mana itu enggak. Hidup saya untuk masyarakat, untuk menolong banyak orang kayak gitu aja. Karena Allah itu bilang, tolonglah orang yang kesusahan. Kalau kamu menolong orang yang kesusahan, karena aku ada di sampingnya. Setelah zaman pengamalan sholawat Nurul Izzat itu ada nggak Bu seperti apa ya laku ataupun yang tidak disengaja seperti apa mukjizat atau tiba-tiba itu ada nggak dengan apa pengamalan sholawat itu? Iya, sering. Karena saya nggak memikirkan apa yang saya makan, apa yang saya pakai, ya saya nggak memikirkan, saya takut kekurangan, takut kelaparan. Padahal sama sudah keluar dari yang itu ya, jadi sama ndak tentang masalah makan nanti gimana. Karena saya percaya saat saya melayani Allah dimanapun tempat dan saya memperhatikan orang yang seperti, kan saya hidup yang seperti Allah mau, bukan yang seperti saya mau. Jadi saya percaya bahwa Allah akan mencukupkan segala perkara. Iya. Oh, alhamdulillah. Ya sampai sekarang. Itulah perjalanan jenengan Ibu ya. Ya semoga bisa istiqomah, bisa apa yang jenengan sekarang lakukan itu semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat selalu Ibu. Terus tanggapannya Umi Ehak yang di dalam kemarin di pondok gimana Bu? Iya, Umi Ehak dengerin saat saya cerita. Terus Umi juga bilang, ya saya juga sama apa seperti inilah. Kami juga tidak takut makan, nggak takut kekurangan, nggak takut apa ya. Ya dari dulu saya seperti ini. Jadi kita pasrahkan sama pusat gitu aja ya alhamdulillah. Umi juga bilang gitu, iya Umi ya bilang gitu. Ya saya dengerin Umi bicara dari dulu, walaupun dapat cobaan seberat apapun ya sama kami seperti ini. Kemarin lihat apa bilangnya baik-baik saja. Kamu di rumah kayak apa? Jadi ya semuanya baik-baik saja. Ya supaya dinikmati, disyukuri, kayak gitu. Ya kalau memang semuanya dipersakno sama Allah, mau apa lagi? Kalau kita itu sudah mendukung diri saya sendiri ya, diri kita sendiri. Saya hidup yang seperti Allah mau, bukan yang seperti saya mau. Yang kita ya mau sudah, ya sudah. Terjadi apa ya dijalani baik. Ikhlas pokoknya. Iya, ikhlas lahir batin, tanpa memikirkan apa-apa, karena semua endingnya nanti apa yang diberikan Allah itu nanti indah pada waktunya. Tapi dengan keikhlasan jenengan sebelum kita tuh melakukan keikhlasan itu memang ada tingkatan kesabaran Bu. Itu memang yang di kepribadiannya Gus Samsudin itu memang kesabaran. Iya, betul. Jadi yang dia bilang itu kesabaranmu ada kesaktian ada kesabaran ada kesaktian. Seperti itu ya. Jadi kesabaran itu dahsyat. Iya, sangat bisa mengalahkan segalanya pokoknya. Iya. Orang yang jahat bisa jadi baik, orang yang ya sekarang itu tergantung orangnya yang belajar saja. Memang nggak mudah Pak Dorkin untuk belajar sabar itu nggak mudah. Oh iyalah Bu, saya sendiri ya dengan kesabaran itu kita terkadang juga teledor lah ya seperti itu. Waktu pertama belajar sabar itu saya itu ya selama 4 tahun. Ya pertama ya belajar sabar itu selama 4 tahun nangis terus saya. Menerima semuanya ya, saat saya dicaci, saat nyapu itu salah, saat nyuruh orang ini nggak mau, itu kan ya kadang kan kita itu
mau marah kayak apa, kita nggak usah marah, dikerjakan, melembutkan hati, itu aja nangis, sering nangis. Ya Allah. Jadi saya kalau lagi mendapat masalah seperti itu, paling saya gini, sambil mengerjakan itu sambil nangis, Tuhan lembutkan hati saya, Tuhan lembutkan hati saya, Tuhan lembutkan hati saya. Saat hati ini mau marah gitu, emosi ini mau marah, meledak itu, langsung bilang, Tuhan lembutkan hati saya, Tuhan lembutkan hati saya, itu sambil mengeluarkan air mata terus, nanti sampai hati ini lembut sendiri. Alhamdulillah. Gitu. Dengan ketulusan panjenengan untuk pengamalan menurut jadwal memang harus ikhlas, Bu. Pengamalannya itu memang kita harus los lah, gitu lah. Saya juga kan mencari tahu tentang sholawat itu kan. Pernah saya begini, apa sih kok sholawat ini kok bisa? Ternyata waktu itu kan waktu apa tayang, ya itu kan dikasih tahu sholawat itu. Sholawat Murijat dari Wasirisari itu membuka rahasia Allah itu yang saya suka. Itu di situ. Itu maknanya luar biasa, Pak. Kalau memang kata-kata itu cuma membuka rahasia Allah ya, Wasirisari. Itu kalau kita mau menjabarkan itu banyak itu. Dan saya suka, orangnya suka menjabarkan sendiri gitu. Otaknya langsung jalan kayak gitu. Oh ini nanti langsung diterapkan di masyarakat. Kita berhadapan dengan siapa, itu langsung kita terapkan. Jadi pelajaran itu enggak langsung dipelajari tapi enggak diterapkan, enggak bisa kayak gitu. Tapi aku heran loh cara jenengan itu. Padahal dari lain agama ya. Tapi jenengan dengan tahun segitu sampai sekarang sama sudah menguasai. Iya, dari tahun 2020 ya. Iya. Ya nggak tahu semuanya itu ada saja. Pernah ya saya pulang ya dari Bogor ke Surabaya. Saya itu naik bis. Terus saya itu ngamalin Sholawat Murijat. Saya kan zikir terus ya. Tahu-tahu bis itu meledak di atas itu. Duar gitu. Ini gitu. Kayak apa ya? Kayak pasir. Terus habis itu bisnya langsung berhenti, supirnya turun. Nggak tahu supirnya turun itu ternyata sholat. Mungkin supirnya tahu. Itu. Jadi sama terus bisa sebetulnya perjalanan itu kan jalan lama. Tapi dengan mungkin kenapa di situ saya nggak tahu. Pokoknya saya itu ngamalin Sholawat Murijat itu ya di bis itu kan duduk. Saya sukanya kan duduk di depan. Ya iya, terus tak tutup ini sambil pegang ini pakai yang apa? Tasbih yang apa namanya yang putih, pakai ini loh, nggak pakai tasbih yang ini gitu enggak. Oh ya gitu yang putih itu lah. Iya. Pakai anu gitu ya, dicetek orang kan nggak tahu toh. Oh pakai yang anu apa itu yang awal langsung ada nomornya seperti itu. Nomor itu ya itu pakai itu ngamalin itu baca terus gitu saya. Terus habis itu sholawatan kayak gitu. Itu bisnya itu langsung meledak di atas. Duar. Terus bunyi pasir kayak gitu. Terus bisnya itu padahal enggak ada apa barang yang mengenai bis itu enggak ada ya? Enggak. Di atas bis. Jadi kayaknya terus kayak seperti berhentikan terus panjenengan bisa melakukan sholat seperti itu. Saya enggak sholat, supirnya yang sholat. Oh sholat, iya supirnya. Iya. Karena saya enggak paham sih. Oh waktu itu belum paham. Kan baru jualnya. Jadi saya enggak paham. Kalau saya sekarang sudah mengerti, ya mungkin bis itu dipasangin temennya mungkin, kayak gitu. Kalau lihat anunya loh ya, bunyi dar terus pasir ini di atas itu, atas bis. Terus langsung sekarang itu bisa dengan derajat sejati itu memang apa ya bisa merasakan gitu. Betul.
merasakan banyak merasakan apa ya, seperti apa keistimewaan ataupun gitu ya. untuk gitu ya. terus melakukan secara istiqomah ya. Betul. Waktu pernah di Brebes ya, kan saya ini kan biarawati tapi ambil keperawatan ya. Jadi kalau saya itu tugasnya ya perawat gitu ya, di rumah-rumah sakit kayak gitu. Nah waktu itu saya kan pelayanan ada di Brebes di kampung. Tiba-tiba ada orang datang karena anaknya bayi itu sakit sudah lama. Terus saya itu ya tak ambil, orang saya juga pernah massage baby loh. Nah terus saya bacakan apa ya Bismillah gitu ya. Bismillah terus saya sholawat mulijat itu. Anak itu loh langsung sembuh, langsung bangun, terus lari-lari pulang. Ya lalu pulang, pokoknya juga pulang. Waktu zamannya masih jadi baby nih, baby sister? Enggak jadi baby sister. Ya saya sudah ngamalin. Oh sudah ngamalin itu. Habis itu saya sudah muslim toh. Hijrah gitu ya. Terus saya itu sudah enggak ambil tugas di rumah sakit, tapi saya di masyarakat. Kayak gitu, berkecimpung di masyarakat kayak gitu. Seperti biasanya, seperti itulah. Iya, lalu tiba-tiba ada orang datang pas maghrib minta tolong saya, anaknya ini loh sakit, karena saya tahunya saya ini ya pernah massage baby waktu di rumah sakit Dr. On belajar gitu ya. Jadi ya tak ambil aja, tapi saya itu sambil tak bacain Bismillah sama ya coba-coba seperti itu ya. Sebetulnya nggak coba-coba nih, ucapan doanya ini ya Bismillah sama sholawat mulijat itu aja gitu loh. Nah, anak itu loh sembuh. Alhamdulillah. Dibawa pulang, besoknya dibawa ke tempat saya tuh lari-lari. Terus lari-lari tuh terus beruntun, banyak orang yang datang bawa anaknya ke rumah. Terus saya tuh mikirnya begini, loh, tahu-tahu banyak orang kesini terus bawa bayinya, bayi. Tadinya saya kayak dukun tiban. Ya enggak, itu sudah kehendaknya Allah lah Bu. Jadi Saman juga harus apa, menerima lah memang. Tapi kan begitu langsung kan kayak gimana gitu ya. Ya bagi saya itu lucu gitu loh. Bagi saya itu lucu, apa Tuhan itu sangat luar biasa bagi saya kayak gitu loh. Kerjanya ada anak-anak baik itu kan ya. Tadinya saya kan berkecimpung di rumah sakit, tiba-tiba di kampung satu nolong satu anak itu tiba-tiba banyak yang datang, tiba-tiba